Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridwansyah dari kampus Politeknik Negeri Tanah Laut. Jurusan Teknologi Informasi, Teknologi Informatika. Ya, kelas 1D semester 1. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas sedikit tentang manipulasi string dan konversi string ya. Oke, kita langsung saja videonya. Kita langsung saja mulai ke programnya ya. Ya, yang pertama yang akan kita buat programnya pertama adalah strcat ya, stringcat, string concatenate. Pertama kita bikin input. Terus kita fokus aja kayak ini. Sini std2. Biasa, terus kedua ada fontnya string, kita pakai stringnya karena manipulasi string ya. Stringnya ada 4 kan, string terus oke, langsung kita bikin using space static main. Lupa terus kita masukkan char ya. Terus ini kita masuk batas masukkan katanya 20, 26 mungkin 30. Terus selanjutnya kita masukkan yang kedua, agar bisa digabungkan sama 26 juga. Terus ya, cout kasih string sedikit aja ya. Kita kopas aja ya supaya lebih simple. Hiasan sedikit ya. Terus di sini kita masukkan pertama ya, masukkan nomor depan tanda ya. Kita pakai di sini kita pakai get. Kita pakai lagi sama sih. Kita ubah sini nomor 2. Sorry. Terus kita masukkan rumusnya ya. Kalau rumus string ini strcat, terus kita dalam kurung satu nama depan tadi sama nama belakang ya. Terus kita masukkan slot lagi. Pakai gauge karena tadi kita pakai
Onio, jadi kita pakai get j. Kalau ini dalam kurung langsung kita pakai Oke, ini adalah program stringcat atau string concatenate ya. Pertama kita masukkan nama dulu, nor, terus habis itu masukkan nama ya, nama pertama, nama panjang, nama depan sama nama belakang. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi stringcat ini dia menggabungkan dua masukan ya. Masukan pertama Nor, terus masukan kedua ada Ridwansyah. Jadi pada saat melakukan program stringcat, maka dia akan digabung menjadi seperti ini, digabung. Oke, langsung kita bikin lagi ya, langsung kontrol. Kita bikin baru, caranya file C++ source code C++, terus kita bikin sini strcmp atau str comparison ya. Untuk headernya sama, sorry. Langsung kita masukkan mesin yang spesial. Jadi dia pakai 3 char ya, caranya 3. Sini saya akan kasih nama char 1, kasih dalam kurung dengan ini kata yang akan dibandingkan tadi ya. Oh ya, kopas saja sih, tidak lebih mudah. Ingat durasi ya, ada 3 cara. Ini diubah, nggak boleh sama, kalau sama ntar programnya bingung. Ya, terus cout manipulasi string comparison. Rekam aja CMP ya. Terus kita masukkan tadi ya, masukkan ke cout hasil hasil perbandingan tadi A1 dengan A2 ya. Ini lagi ini sudah cek perbandingan kata pertama. Lupa masukkan rumus ya. Hasil ini setiap perbandingan kata dimasukkan rumus.
dengan satu. Pas sudah pasti supaya menghemat waktu ya. Oke, banding kata keduanya, banding kata ketiga. Kita ubah di sini, sini 2 ya, 2 sini 1. Ada huruf besar, huruf kecil, balik. Ini A3, yang ketiga. Sini 1, balik ini 2, sini 3. Kita engage ini adalah hasil perbandingan tadi ya. Kita tergabung. Baik, ini adalah hasil program dari si MP tadi ya. Si MP ini dia digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua ya. Jika tidak ada perbedaan maka hasilnya adalah 0. Jika ada perbedaan seperti perbandingan pertama ini, Ridwannya huruf besar ya, dengan Ridwan R-nya huruf besar, sisanya huruf kecil. Jadi -1. Dan ini dibalik sebaliknya, dia jadi 1. Oke, langsung ke program selanjutnya. Kita buat program baru. File si source. Oke, langsung kita mau taruh di mana program tadi kita pakai. Selanjutnya str copy cp ya, str cp atau str copy ya. Untuk header sama gitu ya. Di sini ada iostream. Iostream ini digunakan untuk memunculkan fungsi cout, enl sama cin. Seperti tadi, kalau stdio ini buat memunculkan perintah printf, putchar, terus scanf sama gets. Saya pakai gets ya, lebih varian. Terus conio ini buat memunculkan ini, yang ini buat menggunakan ini get. Kalau nggak ada pakai get tapi nggak ada conio ya nggak bisa jalan dia programnya. Kalau string, nah string ini digunakan untuk seperti strcat, cmp, cpy, len, terus strref, pr dan lwr. Data string ya, string apa kata kalimat. Kita pakai sin, terus ada si type. Step ini untuk kalau nggak salah mengkonversikan set karakter huruf besar huruf kecil kalau nggak salah ya. Ya itulah. Jadi kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Sama-sama belajar. Tambahkan saja di kolom komentar ya. Oke, langsung kita mulai. Start CMP pertama dia menggunakan 2 char. Pertama char huruf untuk masukan pertama, terus kali ini jumlah katanya 26 aja ya, 26. Terus ke sini kita kopas saja kayaknya. Ini simple. Ini adalah cara kedua, itu cara pindah sama masih. Terus kita masukkan record nggak ya? Ya record lagi, nggak record habis. Bikin lagi dari awal. Terus kita si out manipulasi,
Nah ini fungsi cout ya, manipulasi tipe data, manipulasi str cpy str copy c. Terus ini ada cout buat JSON ya di bawahnya. Astaga lupa. Sini kita masukkan edel ya. Cout ini fungsinya untuk memasukkan tipe data atau membuat data di sini ya. Terus edel ini sebagai pemisah dari baris pertama tadi agar tidak menyatu. Buat baris baru ya. Terus sini kita pakai cout lagi, terus harus biasaan masukkan kata apapun. Gets ya, gets buat memunculkan masukan ini. Terus gets rumus str cpy. Masukkan rumus tadi yang mana yang mau dimasukkan ke pindah ya huruf. Terus masukkan cout lagi, cout pemindahannya adalah astaga lupa lagi. Dan itu adalah ya, kita masukkan pindah tadi di sini, pindah. Kayak get ya. Di sini buat mempost program supaya tidak langsung nanti saya jelaskan. Pakai return. Nah, masukkan kata apapun. Saya masukkan nama saya sendiri. Nama saya udah sana, dia hasil pemindahan. Keluaran ini berupa masukan yang kita masukkan tadi. strcmp ini dia digunakan untuk menyalin string asal ke string tujuan. Dengan syarat string harus mempunyai tipe data dan ukuran yang sama dengan string asal tadi. String asal ini ya. Jadi tujuannya keluarannya ini bakal sama-sama dengan yang di atas. Baik, langsung kita lanjut ke strlen ya. Strlen. Kita buat program lagi, new file, terus file lagi, terus C++ search, terus kita C++ pilih, terus kita pilih di mana lokasi ingin menyimpan program tersebut yang akan kita buat. Strlen sudah. Untuk header sama, nggak berubah untuk ini. Kenapa nggak dari tadi sih? Kenapa nggak dari tadi? Begini kan jauh lebih kelihatan. Oke, kita kopas saja supaya menghemat durasi waktu. Main sudah, terus char ya, kita char, hanya kalimat aja, bebas ya kalau mau apa char. Terus jumlah huruf, yang batas hurufnya 26 aja, nggak panjang-panjang amat. Terus cout, kita buat nama programnya, jadi pas muncul ada terus oh ini program ini manipulasi str ya. Jangan lupa NL nya supaya kita buat baris baru, bisa buat baris baru di bawah. Cout ini aja. Coba variasi yang baru-baru. Saya juga ngoding kayak gini juga coba-coba ya, nggak
nggak sama-sama amat sama dengan nggak terlalu sama lah sama dengan di materinya, dibedakan sedikit variasi. Terus si out lagi dia punya satu masukan saja masuk. Typo, masukkan kata apapun. Apapun, terus di sini kita langsung gabung saja sama catch ya. Catch. Kalimat. Terus ini terus lagi si out. Jumlah kata yang diinputkan atau yang dimasukkan. strlen, masukkan rumusnya. Terus ini kita strlen. Terus ini kalimat. Strlen kalimat. Oke, sudah selesai. Terus masuk catch. Sorry. Mulai. Astaga, pantas ini nggak ada ininya. Oh ya, astaga, lupa lagi. Nah, masukkan kata apapun. Nomor 4. Jadi strlen ini dia menghitung jumlah kata atau jumlah inputan yang kita inputkan di atas tadi, yang ini. Jadi nor ini ada 4 huruf berarti. Kita singgung lagi, kita pakai nama Ridwan Syah. Nama saya Ridwan Syah. Ada 10 benar. Jadi stringlen ini, saya ulangi, stringlen ini digunakan untuk menghitung jumlah kata atau jumlah masukan, jumlah inputan lah, jumlah yang kita inputkan di atas. Ini Ridwan Syah berarti ada 10. Baik, lanjut ke strref reverse. Kita buat program lagi, terus file, si search, terus kita pakai strref reverse. Header sama aja sih, header gak jauh-jauh beda banget. Yang beda tuh atop sama atop. Oke, langsung tadi sudah jelaskan belum? Sudah kan? Lanjut ke strref. Strref kita pakai char. Wait. Carnya berupa kata satu. Jumlah huruf kita pakai 100 aja. 100, terus kita jangan lupa ini, ntar nggak bisa apa. Terus si out, judul reverse. Sedang kita buat garis baru. Sekarang nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa sih. Oke, lanjut kita ke
Lanjut ke sini, kita masukkan kata apa? Terus out, masukkan si out, perubahan kata yang diinputkan. Hobi typo itu bukan kan. Di sini kita masukkan rumus ya, rumusnya berada di terakhir karena ini adalah perubahannya kata satu tadi sama mereka. Astaga, lupa lah. Astaga, lupa lagi ini. Biasalah. Oke, masukkan kata apapun, serah mau masukkan kata apapun. Saya masukkan nama panjang saya tadi, Ridwan Syah, itu bakal dibalik. Nah, kayak mirror, kayak cermin ya, dia berbalik, dibacanya dari belakang. Bacanya dari sini ya, dari ujung ke ujung kanan ke ujung kiri. Jadi Hai Senau Ron sama dibalik jadi gitu ya. Jadi fungsi dari strref ini dia mereverse atau membalikkan kata yang kita inputkan tadi. Jadi gini ya contohnya, bisa dilihat. Oke. Kita lanjut ke 5 ini adalah manipulasi string ya. Ada strcat buat menggabungkan sebuah kata, buat string satu dengan string kedua, terus jadi tujuannya digabung. Cocok buat memasukkan nama depan maupun nama belakang, bisa digabung ya. Terus strcmp ini dia membandingkan sebuah string satu dengan string kedua, atau kata pertama dengan kata kedua akan dibandingkan, hasilnya berupa -1, 1 dan 0 tadi. Terus cpy ini dia pemindahan ya, copy, str copy yang memindahkan inputan pertama tadi, terus hasil dari keluarannya adalah inputan kita tadi, dia dipindahkan string pertama, hasilnya sama. Terus strlen ini menghitung jumlah inputan, jumlah kata yang akan kita inputkan tadi. Kita inputkan Ridwan Syah, yang keluarannya pasti berupa angka ya, angkanya 10, berarti ada jumlahnya ada 10 huruf yang kita inputkan tadi. Oke, kita langsung lanjut ke konversi string. Konversi string ini kita buat programnya dulu ya. Programnya bikin baru biar bisa disimpan. Kita bikin A to float.
A to float ya. Untuk header berbeda, headernya agak ada yang berbeda ya, tapi ada yang sama juga. Dia nggak pakai string tapi dia pakai stdlib. Ya kita pakai conio, terus stdio, conio, kita nggak pakai string h kita ganti jadi math buat operasi digunakan. Ini fungsinya digunakan untuk menghitung bilangan ya, bilangan berupa angka. Berhubungan dengan bilangan angka lah istilahnya. Terus di sini ada stdlib stdlib ini buat bisa memunculkan perintah atof, atoy sama atol. A to float, A to integer, A to long integer. stdlib dot benar ya? Correct space. Oke. Terus kita pakai using namespace. Main ya, kurung dan kurung. Di sini kita pakai char 1, char kata 1. Terus jumlah kata maksimal ya, bebas. Terus pakai float. Ini ada angka 1, terus A ya, pakai A. Lupa lagi kan. Ini jangan lupa tandain ya. Kalau nggak tentang nyatu programnya sama di bawah. Tiap perintah pasti pakai itu. Oke, udah. Terus lanjut ke cout. Cout ini konversi string, konversi A to float. Oke. A to float. Kita bikin baris baru lagi di bawah. Terus, ya. Kita bikin garis pembatas. Nggak wajib sih, tapi nggak apa-apa. Sorry. Terus masukkan lupa lah. Kita masukkan angka berapapun. Apa ada 2? Coba aja. Loh. Oke, sudah. Masukkan angka berapapun. Pakai ini ya. Tapi saya salah gara-gara ini nggak ada ini. Selesai. Terus ada gets. Getsnya masukkan ini caranya kata 1. Untuk rumusnya angka 1 tadi. Nah, ini rumusnya masuk ya. Atau float garis dalam kurung kata 1 tutup kurung. Jangan lupa tanda titik koma. Bahaya loh. Fatal itu kesalahannya. A atau angkanya A sama dengan angka 1 ditambah 5. Sip, kita masukkan cout. Ini hasilnya. Hasil inputan ditambah
wait ya, pakai adalah aja. Oke, sudah masukkan pesan apapun, berarti di sini kita hubungkan aja ini A dan A, udah terus udah ini aja, simple kan? Masukkan gauge, return titik koma. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, gitu aja lupa loh. Sorry, aku nggak mau copy dia, ini C gue error sih, C saya ini error kayaknya. Pantes gak mau jalan, mau coding seberapa banyak pun kalau nggak ada tutup kurung ini ya nggak jalan. Nah, hanya apalagi nggak ada titik komanya kan dia nggak bisa, mau di coding seberapa banyak pun kalau nggak ada tanda titik komanya nggak bisa jalan nggak bisa jalan. Jadi masukkan berapa angka berapapun, 76,5,2 ya, intinya 81 karena ditambah 5 tadi ya hasilnya. Jadi atof ini, bentar ya, jadi atof ini dia digunakan untuk mengubah string text angka menjadi bilangan numerik float, sesuai namanya ya, atau float, string float, STFLO. Terus lanjut ke atau integer. Kita bikin baru lagi C++, terus pilih dimana kan disimpan A. Kenapa nggak fokusnya? Integer. Oke, lanjut ke integer. Headernya sama, sama nggak ya? Sama kalau nggak salah. Kalau nggak salah codingannya sama-sama saja sih, sama ya. Atau dan atol itu sama, cuman dia kalau bedanya itu di fungsi, jelas fungsinya beda. Fungsinya kalau tadi kan dia mengubah teks itu jadi float, kalau ini jadi integer. Dia nggak pakai math, ya, dia nggak pakai math. Terus ya 4 ini aja, terus space char, ada float, angka float, terus cout. Oke, ini masukkan kata angka berapapun, terus rumusnya get 1 atof. Nah, bedanya di ini diubah aja jadi atau integer, string float, string to integer ya. 1 terus ditambah 5, sama aja. Hapus, nggak bisa ya, mau coding seberapa banyak pun kalau tanda ini hilang, ini nggak ada, terus ini nggak ada, itu mau coding seberapa banyak pun nggak ada. Itu hilang lagi perintahnya. Oke, langsung kita F9 saja. Itu 26, jadinya 81 ya, tambah 5. Lupa diubah. Integer. Oke. Jadi untuk belum dirun. Ayo masukkan. Oke,
Jadi string atau ini fungsinya digunakan untuk mengubah string teks angka tadi menjadi numeric integer. Beda seperti float ya. Untuk atol itu sama, cuman bedanya di fungsi sama rumus. Programnya sama. Long integer. Untuk header sama seperti ini, sama seperti atol ya, seperti atol long integer. Oke, sama, bedanya cuma di rumus. Rumusnya atol. Kita cek di sini ada input YoStream, stdio, conio, delete, karena pop ya. Ada 3. Terus ada main, terus ada ini, ada char kata 1, atau maksimalnya 200 kan. 200 ya. Float, ada float 1a, konversi itu long integer, terus cout ya, terus masukkan kata berapapun. Oke, terus rumus gets kata 1, angka 1, atol kata 1, a sama dengan angka ditambah 5. Gets. Oke, rumus sudah diubah, terus hasil inputan ditambah 5. Hasil oke, return oke. Sama saja programnya kalau dihitung yang sama aja. Bedanya yang saya ulangi lagi, bedanya konversi atau a to long integer yaitu kalau atol ini dia digunakan untuk mengubah string tadi ya, string teks angka menjadi numeric long integer. Oke, yang keempat kita bukan lagi, nah ini agak gampang lah, belum lagi yang saya. Terus str lower. str lower ini sama seperti apa tadi ya, CPY kalau nggak salah ya. Waktu guys ya, plus YoStream ya, pakai string, pakai Citepa juga kan, dia termasuk dalam hitungan. Dan delete, terus using namespace main setelah oke char. Oh ya, dia pakai 1 char aja. Caranya pindah kata ya, dia masukkan kata maksimalnya 30 ya, supaya lebih puas, lebih panjang, lebih baik. Terus ada manipulasi konversi ya. Konversi itu ada 5. Konversi konversi string tadi ada 5, atau float, terus atau ya, atau integer. Yang ketiga ada atau long integer, atau bisa disingkat atol. Terus ada str lwr, terus ada str upr ya, konversi str lwr. Namanya keren juga ya. Di sini kita tinggal ubah-ubah aja sedikit. Masukkan kata berupa huruf kapital ya, huruf kapital. Kita huruf getsnya kata ya, karena di atas kita udah pakai kata.
Terus di sini rumus str lwr. Sudah dia backup. Oke, udah. Hasil perubahan. Hasil perubahannya adalah ini, jangan lupa nanti nyatu ini. Ini kita pakai kata enak aja kan, kopas ini. Tapi kalau kopas terus ya nggak berasa lah, nggak dapat ilmunya. Oh ya, aku tidak ingin mengulang kesalahanku kedua kalinya. Oke, langsung ke arah saja. Masukkan huruf kapital. Nama saya atau nama Anda, nama saya Nur Ridwansyah. Terus kita masukkan inputan, terus hasil perubahannya adalah Nur Ridwansyah berbentuk huruf kecil. Nah, jadi yang kita inputkan tadi kan huruf kecil, huruf besar, huruf kapital. Tuh, huruf besar. Pada saat keluaran hasilnya dia akan berupa huruf kecil. Dia mengkonversikan. Diubah ya. Jadi kesimpulannya strlwr ini fungsinya digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital pada string menjadi huruf kecil. Seperti ini ya, ini huruf kapital terus diubah menjadi huruf kecil semuanya. Ya, lanjut kita kontrol apa? Aduh, hilang. Loh, kok hilang? Udah tahu nggak tanya saya? Ya udah tahu katanya saya. Oke, Ctrl C, terus kita bikin program baru lagi namanya strupr. Strupr ini search. Hilang. Kemana? Nggak tahu. Hilang kemana? Ctrl Z solusinya. Ini strupr. Oh ya. Nah, jadi kan ini adalah program konversi string yang terakhir ya. Konversi string yang terakhir yang kelima. Kopas saja, terus bedanya di sini kita pakai huruf kecil. Contoh. Kopas saja, soalnya ini strlwr sama strupr ini dia berkebalikan saja. Yang kita inputkan tadi huruf besar terus berubah jadi huruf kecil, huruf kapital menjadi huruf kecil. Kalau strupr ini dia kebalikannya, dia huruf kecil jadi huruf besar. Oke, kita buktikan ya, kan semua yang tanpa bukti itu namanya hoax. betul lah. Laki-laki 2020 selalu betul. Oke. 2021 laki-laki selalu benar ya, betul. Oke, masukkan huruf kecil. Nur Ridwansyah. Dia bakal berubah jadi huruf besar ya, kebalikannya tadi. Jadi bisa disingkat, strupr ini fungsinya digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil menjadi huruf besar. Jadi yang kita inputkan pertama tadi adalah huruf kecil menjadi huruf besar. Fungsi get adalah mempost program seperti yang kalian lihat ini. Jadi dia nggak ada halangan lagi. Apa namanya? Nggak ada teks. Nah, kalau pakai return nggak pakai get, dia bakal langsung muncul keluar ini. Execution time. Berarti kita pakai program ini selama 40 detik, 39 82 detik. 880. Press any key to continue. Selesai. Jadi bisa disimpulkan strcat tadi buat menggabungkan string satu dengan string kedua ya. Jadi memasukkan masukan pertama
Dan masukan kedua akan digabungkan menjadi, jadi hasilnya itu adalah gabungan dari masukan tadi ya, masukan 1 dengan masukan nama 2. Masukan ini ya, nama depannya Nor, terus nama belakangnya Ridwansyah. Ya pas digabung nama jadi Nor Ridwansyah. Terus STR CMP ini dia STR comparison ya, yaitu membandingkan char 1 sampai char 3 ini, dibandingkan char 3 dengan char 1 ini sama, dibandingkan akan berupa nilai bilangan apa ya namanya, min 1 sama 0. Oke, itulah. Terus ada copy ya, dia ini pemindahan. Singkatnya dia memindahkan masukan tadi, hasil dari pemindahannya adalah masukan kita tadi, kata masukan. Contoh masukan kata Ridwan, maka hasilnya juga Ridwan. Jadi dia pemindahannya copy sesuai namanya. Terus str learn ya. Dan ini kesimpulannya adalah dia menghitung jumlah kata yang kita inputkan tadi. Contoh saya memasukkan Ridwansyah, maka hasilnya berupa angka jumlah kata yang kita inputkan tadi. Jadi Ridwansyah, jadi jumlah kata yang diinput, hasil dari jumlah kata yang diinputkan tadi adalah 10 Ridwansyah ya. Atau pakai nama Nana jadi 4 tadi kan, Nor 4 juga berarti jumlah. Terus ada STR reverse, dia ini membalikkan sebuah kata yang dibacanya jadi dari kanan ke kiri. Kayak tadi contohnya bisa diulang ya. Terus auto float, dia ini mengubah teks. Atoy sama atolong ini programnya agak sama, bedanya dia di fungsi sama rumus, jelas lah kalau sama saya gabung. Jadi atof ini, fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik berupa float ya. Kalau ini float, kalau ini berupa integer, kalau ini long integer ya, versi longnya. Terus ada strlwr ini fungsinya, kesimpulannya fungsi tersebut adalah mengubah setiap huruf kapital menjadi huruf kecil. Seperti kita inputkan di Ridwansyah, berhuruf kapital berubah menjadi huruf kecil. Terus str upr ini adalah kebalikan dari str lwr. Lupa diganti ini. Upr. Sorry. Maaf. Str upr ya. Dia kebalikannya dari str lwr, dia mengubah setiap setiap inputan berupa huruf kecil akan dirubah menjadi huruf besar. Seperti tadi Nor Ridwansyah menggunakan huruf besar jadi huruf kecil. Oke, kesimpulan lagi ya. Manipulasi string itu ada strcat, strcmp, strcpy, strlearn, strref. Terus itu saja ya kalau manipulasi. Kalau float dia ada 5 juga, atau float atau disingkat atof ya, atau integer, atau terus atau long integer atau atol atau long ya. Terus ada yang keempat, ada di 4 itu ada strlwr dan strupr. Nah berikut adalah konversi string ya. Oke, udah selesai, gini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya Nor Ridwansyah, mohon maaf semisalnya ada kesalahan dalam pengucapan kata, kita tidak pengucapan kata ya. Saya hanya manusia biasa, wajar kalau salah ya, tapi jangan diwajarin juga, hanya kebiasaan. Ya, saya Nor Ridwansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.